Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Yes, Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau hari ini orang yang lagi kasmaran akan mengucapkan Happy Valentine's Day, ya, selamat hari Valentine atau selamat hari kasih sayang. Nah, sebenarnya apa sih yang firman Tuhan katakan tentang Valentine's Day? Mengasihi, ya. Kasih itu seperti apa? Nah, untuk itu hari ini khusus kita akan lihat sejarahnya, saudara. Kenapa kok itu dinamakan hari Valentine, ya? Kenapa? Nah, oke. Kita akan mulai terlebih dahulu. Kita mundur ke abad yang ke-6 sebelum Masehi. Di situ ada seseorang yang saudara nanti bisa Google, namanya Lupercalia, Lupercus atau Faunus. Itu bukan seseorang ya, saya salah ngomong. Sesosok gitu ya. Dewa gitu. Digambarkan sesosok dewa, dinamakan the God of Fertility. Dewa kesuburan, ya. Dewi kesuburan. Nah, lalu kemudian penanggalan Romawi setiap tanggal 13 Februari sampai 15 Februari itu diadakan festival kesuburan Romawi gitu ya. Ini kuno dan itu dilakukan sekitar tanggal itu. Dan kalau saudara ingin tahu apa maksudnya untuk menyenangkan dewa-dewi kesuburan Lupercalia Lupercus ini, apa yang dilakukan tanggal 13 sampai 15? Saudara perlu tahu adalah di situ pria itu memukuli wanita, ya, dengan apa sih? Dipukuli dengan apa? Bukan kekerasan gitu ya. Tapi seperti menggunakan kain atau apapun itu yang dibalur dengan darah dari binatang yang baru saja dibunuh gitu ya. Dan kemudian bulunya juga dipakai untuk dicelupkan ke darah itu lalu dipukul-pukulkan ke wanita. Dan di situ juga di hari-hari itu pria akan ambil undian, dan kemudian di undian itu adalah sekumpulan nama-nama wanita, ya. Dan ketika diambil namanya keluar, misalnya si A gitu, maka pria dan wanita ini akan berpasangan
bukan untuk selamanya. Tapi untuk beberapa tahun ke depan. Berpasangan dalam artian tidak bersatu dalam sebuah pernikahan, tetapi yang namanya Buffalo Gathering. Ya. Buffalo Gathering. Kalau saudara pagi ini masih belum bangun, apa itu Pak? Buffalo Gathering. Buffalo Gathering itu kalau kata orang Jawa Timur, kumpul kebo. Ya itu yang terjadi di abad ke-6 sebelum Masehi. Itu tradisi yang ada. Ya. Lalu tarik maju lagi, nama Valentine itu sendiri, nah ini lebih rohani artinya. Diambil atas dasar kasih sayang seorang pribadi yang bernama Santo Valentino, Saint Valentino. Ya, dia itu seorang biarawan yang menyelenggarakan pemberkatan nikah. Ini resmi karena dia pelayan Tuhan. Siapa yang dinikahkan? Para tentara-tentara yang sebetulnya dilarang atau tidak boleh. Kita tidak tahu kenapa tidak boleh menikah pada saat itu, tapi diberkati oleh Santo Valentino. Nah, Santo Valentino ini katanya kehidupannya baik, ya. Bahkan saking baiknya dia juga sampai kehilangan kepalanya ketika berusaha mempertobatkan Kaisar Claudius yang kedua. Ya, ini semua ada fakta sejarahnya, saudara bisa cari nanti kalau saudara ingin tahu. Kemudian maju lagi sekitar tahun 1537, di situ mulai zaman kejayaan kerajaan Inggris, ya, Britania Raya. Nah, Raja Henry yang ke-7, Raja Henry yang ke-8 maksud saya, Raja Henry yang ke-8 itu akhirnya menyatakan bahwa Valentine's Day itu hari libur nasional. Hari libur, ya. Ya, enggak tahu kenapa diliburkan. Akhirnya dari abad ke-15 itu mulailah tradisi untuk bertukar kartu, kemudian tokens of love. Tokens of love itu kenang-kenangan, ya, cenderamata kasih, ya, bertukar-tukaran di sekitar tanggal 14 Februari. Itu tradisi itu mulai muncul abad ke-14 dan 15 di daerah Inggris dan Prancis, ya. Nah, kemudian masuk ke barat, ke Amerika Serikat sekitar abad yang ke-19 dan abad yang ke-20, ya. Mulai tradisi itu mulai muncul. Nah, kemudian kalau saudara pengen tahu juga, ya ini belum masuk firman Tuhan dulu, kita santai dulu, kita dengarkan sejarahnya dulu. Kalau saudara tanya, lalu Pak kok ada tradisi tukar coklat dan sebagainya? Sebetulnya saudara, maaf, ini bukan tradisi tapi ini marketing saudara. Kok bisa? Ini sejarahnya mengatakan sekitar abad yang ke-19 itu ada seseorang yang namanya Richard Cadbury. Ya, saudara pasti tidak asing dengan nama Cadbury. Richard Cadbury itu dia punya perusahaan coklat manufacturing family. Jadi keluarganya itu punya pabrik kecil-kecilan coklat, dan dia berusaha memasarkan dengan sekotak coklat gitu ya. Sekotak coklat. Oh ini loh, kasih kenang-kenangan untuk hari kasih sayang. Rupanya populer di Eropa sana, populer dan akhirnya jadilah kalau Valentine itu kaitannya dengan coklat. Ya, kurang lebih sejarahnya begitu. Tapi juga sangat disayangkan ternyata hari-hari ini manusia memaknai Valentine itu banyak yang salah, ya. Ini terutama penelitiannya dilakukan di anak-anak yang muda yang belum menikah. Di hari Valentine itu ada perusahaan melakukan riset bahwa penjualan alat kontrasepsi atau kondom naik 30% di hari Valentine. Sayang sekali, ya, tapi ya inilah dunia, ya. Dan dunia kalau mencetuskan sesuatu kelihatannya baik, tapi tidak pernah yang terbaik, tidak pernah berlangsung lama, pasti ada melencengnya. Nah, oke, karena hari ini kita sedang berbicara tentang kasih, saya ajak kita untuk buka apa sih yang Alkitab katakan mengenai kasih itu, ya. Kita buka dulu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Apa yang firman Tuhan katakan di situ? Dikatakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
We love because He first loved us. Ya. Nah, inilah yang seharusnya kita jadikan dasar dari kasih. Kasih yang seperti inilah yang harusnya kita jadikan dasar. Karena tanpa kita dikasih oleh Tuhan, mustahil kita bisa mengasihi sesama. Dan kita tahu bahwa Tuhan kalau mengasihi itu menggunakan kasih yang sejati. Atau yang kita kenal dengan kasih agape. Kasih dari surga. Nah, kalau kita tidak dikasihi dengan kasih agape, kita tidak akan bisa mengasihi yang lain. Ya, contohnya teman yang baru menipu kita atau orang yang tiba-tiba berbicara sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Ya, nah kalau kita tidak punya kasih agape, kita tidak bisa mengampuni dan mengasihi dia. We love because He first loved us. Kita bisa mengasihi karena kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah. Ya, oleh karena itu, saudara yang saat ini masih memiliki keluarga, baik itu berjauhan atau bersama dengan saudara saat ini, ayo coba kita kasihi keluarga kita dengan kasih agape. Kasih agape itu bersifat apa? Nanti kita akan lihat dari apa yang Alkitab katakan. Tapi saya ingin ingatkan dulu di hari yang katanya spesial ini, memang orang percaya, orang Kristen tidak merayakan hari Valentine, karena hari kasih sayang itu setiap hari kita dikasihi Tuhan. Tapi karena ini berbicara mengenai special occasions, maka ya oke lah, kita coba bicarakan sejenak gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh lupa bahwa kita dikasihi dulu baru kita bisa mengasihi. Nah, kasih yang seperti apa yang Tuhan ingin ajarkan? Saudara anggap mengasihi itu gampang? Oh, sangat tidak gampang. Apa yang Alkitab katakan mengenai kasih? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Apa yang Alkitab katakan? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nah, saya akan bacakan, saudara coba simak di layar saudara. Kasih itu sabar. Bisa enggak kita sabar? Kasih itu murah hati. Bisa enggak kita? Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kalau saudara coba baca ayat ini, apa yang Anda dapatkan mengenai kasih? Kasih itu berkorban, kasih itu memberi, saudara ya. Kasih itu tidak cari keuntungan, kasih itu pokoknya mengampuni, menjagai. Bukan sekedar berbuat baik, tetapi ketika kita diperlakukan tidak baik pun, kita membalasnya dengan kasih. Ya. Dan itu sangat powerful, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan definisi kasih kepada manusia, supaya kita belajar untuk melakukan kasih ini. Kasih itu bukan sekedar memberi coklat, itu hanya token of love, itu hanya sebuah souvenir atau kenang-kenangan. Tetapi kasih itu ya kita belajar ya di dalam nama Yesus setiap hari. Kita belajar untuk mengasihi semua orang. Kasih itu kalau saudara belajar ada agape, philia, storge, ada eros. Ya, eros ini dimiliki oleh pasangan suami istri yang sudah menikah. Storge itu kasih yang affectionate love atau natural, kasih yang alami seperti orang tua dan anak, itu storge. Philia itu friendship, kasih dengan teman. Agape itu kasih yang Tuhan saja yang bisa memberikannya pada manusia. Nah, pagi hari ini kalau kita berbicara mengenai satu hal, apa sih yang bisa kita perbaiki di kehidupan kita sehari-hari mengenai kasih ini? Saya cenderung kepada satu arti kasih, yaitu storge atau natural love, ya, atau bonding, ikatan antara keluarga
seperti orang tua dan anak, anak dengan orang tua, satu sama lain saudara gitu ya. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan katakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara, ini mendasar sekali. Saling mendahului dalam memberi hormat di ayat yang ke-10 dikatakan berarti tidak cari hormat dari orang lain. Aku tidak dihormati berarti orang itu kurang ajar. Ya, itulah kedagingan manusia. Tapi firman Tuhan mengajarkan saling mendahului memberi hormat. Artinya apa? Dulu-duluan menghargai, dulu-duluan mengampuni, dulu-duluan memberkati. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Jangan pura-pura. Oh, di depan manis, di belakang tusuk. Ketika ada orangnya ngobrol di depan, oh baik, halus. Tetapi di belakang, aduh, dicaci maki, dihina, difitnah, ya. Itu bukan kasih. Kasih itu tegas, iya. Tetapi bukan seperti itu, bukan pura-pura. Firman Tuhan dengan jelas di sini mengatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah saling mengasihi sebagai saudara. Nah, saudara, kalau yang diutamakan adalah ego Anda dan kepentingan Anda, baik itu pribadi atau golongan, there's no love in there, tidak ada kasih di sana. Tapi kasih itu juga berarti mengalah, ya. Yang lebih senior kadang-kadang kalau harus mengalah sama yang junior, ya it's okay, ada Tuhan yang akan membela. Tidak perlu Anda mempertahankan argumen dan membela diri sendiri. Di mana kasihnya? Tapi nanti gagal dan sebagainya, ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jangan-jangan Anda mempertahankan seperti itu karena Anda sendiri sedang stres. Mental health issues. Nah, yang diperbaiki stres Anda dulu, baru Anda bisa address yang seperti itu. Merendahkan hati kepada orang yang lebih muda, mengalah. Kalau enggak berarti Anda sedang mental health issues. Ya, minta dibereskan dengan Tuhan. Karena kalau enggak nanti Anda akan seumur hidup berpura-pura. Ya, Anda akan seumur hidup enggak beres, enggak enak. Ya, enggak nyaman, yang enggak nyaman Anda sendiri. Yang Anda musuhi santai-santai saja, tapi Anda enggak nyaman terus. Itu enggak enak hidup seperti itu. Dan Tuhan enggak mengajarkan seperti itu. Hari ini kita belajar tentang kasih. Orang kalau dimasuki kasih agape, itu hidupnya tentram, merasa dikasihi. Tidak perlu pengakuan orang lain. Orang itu benci aku, ya sudah, Tuhan mengasihi aku. Orang itu tidak suka sama aku, ya sudah, cincailah. Biarkan Tuhan mengasihi aku. Dan kasih Tuhan itu lebih dari cukup untuk aku. Kasihnya itu lebih dari cukup. Dan kasihnya itu selalu ada dan selama-lamanya. Hanya kita yang mau dikasihi atau tidak. Bisa loh kita memilih untuk tidak dikasihi Tuhan. Tapi hari ini, hari yang katanya hari kasih sayang, ayo bercermin. Lihat kembali betapa Tuhan itu sungguh besar kasihnya bagi kita. Sehingga ia memberikan Yesus bagi kita. Ayo kita terima kasihnya Tuhan. Ayo kita mau dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita mau menerima aliran sungai kasih dari Allah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mencari kasih pengakuan dari orang lain. Banyak kisah dari orang-orang yang kehilangan kasih di dalam keluarganya, tetapi dia ditemukan dalam kasih dari Tuhan. Dia dipulihkan kok. Oleh karena itu jangan sampai kita kehilangan kasih dari Tuhan. Sebab kalau kita kehilangan, ya sudah, kita akan cari yang lain. Di mana yang lain itu tidak pernah menjanjikan, yang lain itu tidak pernah memberi kepastian. Ya, bahkan suami istri pun boleh berjanji, oh sehidup semati. Tapi kita tidak tahu kapan yang satu dipanggil pulang, kapan yang satu sakit, kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan mengasihi, itu sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Kasihnya itu selalu ada bagi kita semua. Nah, mari pagi hari ini, kalau kita merenungkan sejenak mengenai kasih, biar kasih kita itu jelas, sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Anda tanya,
Sifat kasih tadi itu apa sih Pak? Yaitu tadi 1 Korintus 13 ayat 4-7. Anda renungkan lagi. Sabar, murah hati, dan ini, tidak cemburu dan sebagainya. Dan kalau kita sedang kekurangan kasih, lo yang minta. Dan kalau kita mengasihi ciri-cirinya, yang satu kita tidak pura-pura. Tegur di depan. Memuji, tidak berlebihan. Ya. Kadang ada orang yang kalau di depan memuji berlebihan. Sebenarnya saudara, kalau kita mengerti, kita pintar, orang yang banyak memuji berlebihan itu berarti memang dia di belakang banyak menghina kita. Tapi dia harus merasa jiwanya, psikisnya itu merasa harus mengimbangi. Wah, supaya jiwaku tenang, aku tak memuji orang ini di depanku. Supaya balance, karena aku sudah sering menghina dia. Harus balance. Orang itu merasa begitu. Tapi ya kita tahu bahwa kasih itu ciri-cirinya tidak berpura-pura. Ciri-cirinya adalah menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Ya, saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan saling mendahului dalam menyakiti, tapi memberi hormat. Ya, dan ini adalah perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi. Saudara, biar kasih itu tinggal di dalam hidup kita, karena hidup kita kalau tidak ada kasih, apa sih? Ya, yang akan tersisa, ya. Faith, hope, and love, iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus miliki itu. Hari ini lebih ditekankan kepada kasih. Ayo, biar kita dikasihi oleh Tuhan, kita menyadarinya. Kita menyadari, Tuhan, aku ini bersyukur loh aku dikasihi oleh Tuhan. Maka aku akan bergerak dengan dasar kasih Tuhan. Aku tahu aku akan baik-baik saja karena Tuhan mengasihi aku. Walaupun dunia menolak aku, tapi Tuhan mengasihi aku. Itu parahnya ya, ekstrimnya ya. Oleh karena itu ayo sadari bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, saya tidak akan perpanjang. Saya akan akhiri di sini karena ya mungkin hari ini Anda punya rencana apa surprise, bangun pagi mau surprise memberi kejutan suami istri atau anak, silahkan berikan kejutan ya di hari yang spesial ini ya. Tapi yang jelas kita pagi ini tahu kebenaran bahwa kasih itu dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan kita tidak bisa mengasihi. Enjoy your Valentine's Day. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mengasihi karena kami terlebih dahulu Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari ini dengan hati yang penuh kasih Tuhan dan pengucapan syukur. Sepanjang hari ini kami percaya kami semua sehat, diberkati, dikasihi dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.